Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya rindu berbagi berkat bagi saudara melalui sebuah cuplikan video di mana banyak orang Kristen saat ini mengalami kebingungan, yaitu untuk memilih mana pengajaran yang harus diikutkan, mana pengajaran yang tidak harus diikutkan. Karena banyak saat ini pengajar-pengajar yang kita saksikan di video-video yang ditampilkan di YouTube yang membuat orang Kristen mengalami kebingungan. Jadi pada hari ini saya ingin berbagi berkat firman bagi saudara dalam melalui sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Pendeta Tamrin Simanjuntak. Dan saya rindu firman ini memberikan kekuatan yang baru sehingga hidup saudara diubahkan, dikuatkan akan iman percaya saudara yang saudara imani sampai saat ini. Mari kita saksikan bersama-sama cuplikan videonya. Roma 10 ayat 17 ini. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran. Terus? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Oh. Pendengaran oleh firman Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Jadi firman yang diurapi itu yang jadi iman. Mendengar firman pun, mendengar khotbah pun, kalau tidak dalam pengurapan Roh Kudus itu nggak akan pernah jadi iman, hanya jadi pengetahuan. Makanya ada banyak orang belajar firman, tahu banyak firman, tetapi imannya omong kosong. Sekali lagi, pernah lihat orang kalau ngomong firman jago, tapi hidupnya jauh dari kebenaran. Nah itu dia. Sebab firman yang didengar bukan firman Kristus, bukan firman yang diurapi, firman yang hanya sekedar pengetahuan. Karena orang yang didengarnya yang menyampaikan firman itu hanya menerima firman sekedar pengetahuan, dan dia tidak pernah hidup di dalam pengurapan Roh Kudus. Makanya bahaya loh. Bahaya jadi pendeta kalau nggak diurapi. Putus, nabi palsu. Walaupun kau ngomong benar Alkitab, kalau nggak diurapi, itu bahaya. Itu bahaya. Mau ngerti pun pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, tapi sudah nggak ada pengurapan, bahaya. Itu yang membuat semua jadi kaku kan. Sehingga merasa dirinya paling benar sendiri. Yang lain ke neraka, cuma dia yang ke surga. Dan kalaupun yang lain mau ke surga harus lewat dia, tidak lagi lewat Yesus. Itu gawat. Mau lewat Yesus saja nggak boleh, harus lewat dia dulu baru lewat Yesus. Wow. Wow. Jadi firman tanpa Roh Kudus itu mati. Hanya sebuah pengetahuan yang tidak akan pernah mengubah hidup, tapi menjadikan diri sombong dan merasa diri paling benar. Saya melihat banyak orang setelah mengikuti pengajaran, sombongnya ke langit, lebih sombong dari Lucifer. Wow, mohon maaf, ini harus main bom ini, nggak ada lagi main tedeng aling-aling. Yang kaget-kaget lah, yang suka puji Tuhan, yang tidak suka ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya kan nggak sebut nama, saya hanya bicara apa adanya. Jadi sebelum Tuhan berfirman di ayat yang ketiga, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu lihat ayat yang ketiga. Ya. Berfirmanlah Allah. Ya. Jadilah terang. Ya. Lalu terang itu jadi. Itu dia. Berfirmanlah Allah. Setelah Roh Allah bekerja. Jadi firman dan Roh Kudus itu dua hal yang tak terpisahkan. Makanya kalau ada pengkhotbah anti Roh Kudus, aduh saudaraku, saudara masih mau dengar hanya karena fasih, jago bahasa Ibrani, bahasa Yunani, putus, mampus itu dah. Ya udah, nanti memang sekarang masih Tuhan biarkan semua. Baru nanti Tuhan akan terus terang. Persoalannya di akhir Tuhan baru terus terang, sekarang belum. Ya kan dalam ayat 23 Matius pasal 7.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu semua pembuat kejahatan. Pada waktu itulah, jadi ada waktunya Tuhan berterus terang. Kapan waktu Tuhan berterus terang? Nanti setelah yang terakhir. Dan kalau Tuhan terus terang bahwa ternyata kamu bukan hambaku, kamu ini fasik, kamu ini Farisi, putus, nggak ada lagi harapan. Kalau sempat nanti di terakhir itu, baru Tuhan tunjukkan kau siapa. Sekarang tidak mau berubah, selesailah, tamatlah riwayatmu. Karena Tuhan berkata di kalimat terakhir, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kapan Tuhan terus terang? Nanti. Sekarang lu masih dibiarin. Lu dibiarin, dengerin apa aja dibiarin. Mau kebaktian ibadah di mana saja lu dibiarin. Lu mau sombong sampai ke langit, lebih sombong lagi dari Lucifer, dibiarin. Dan tetap mengklaim dirimu adalah orang paling dekat sama Tuhan, dibiarin. Nanti pada akhirnya, pada waktunya, itu jangan sampai ada pada kita. Jangan sampailah, jangan sampai. Haleluya. Ya, jadi jangan sampai ada dua benih. Jadi firman Kristus. Dan lihat bagaimana firman itu ketika tampil dengan kekuatan roh mengubah. Kejadian pasal pertama tadi kan jelas. Dalam ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berubah kan? Berubah kan? Berubah. Jadi firman Kristus itu mengubah. Orang pilihan yang beriman itu adalah orang yang berubah. Dulu sombong, sekarang rendah hati. Dulu cinta uang, sekarang cinta Tuhan. Berubah. Dulu cuek sama Tuhan, sekarang gila-gilaan, mati-matian dan habis-habisan sama Tuhan. Berubah. Dulu buta, sekarang melihat. Berubah. Jadi ada tanda keubahan di hidup kita. Ini bukan hanya sekedar teori, alami. Dan kita juga bisa merasakan kok, sama kok. Kita kan dulu kecil ya. Perubahan-perubahan kita, kan kita juga bisa rasakan. Mulai dari kecil. Perubahan-perubahan itu walaupun tanpa tidak, tidak kita rasakan secara signifikan ya. Artinya, kita nggak rasakan kita makin tambah tinggi gitu, enggak. Tapi nanti begitu kita pakai pakaian kita, kok udah pendek celana panjangnya, oh ternyata saya udah tambah tinggi. Kita akhirnya menyadari kita berubah. Walaupun saat berubah kita nggak sadar, tapi ketika kita melangkah, oh saya udah berubah. Saya sudah makin tambah lembut, saya sudah makin tambah sabar, saya sudah makin tambah cinta Tuhan, saya sudah makin mengerti kebenaran. Kita bisa tahu kalau kita makin berubah. Oh saya makin meningkat jam doanya, rasa geloranya kepada Tuhan, rasa rindu, rasa hausnya akan Tuhan dan kebenaran itu meningkat. Itu bisa kita rasakan. Jangan sampai makin merosot, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. 1 Korintus pasal 2 ayat 4. 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tidak kusampaikan hanya dengan hikmat yang meyakinkan, pintar ngomong, dan kecerdasan intelektualnya saja menyampaikan firman.
Nah, model pendeta banyak begini nih. Makanya lahirlah gereja dan jemaat-jemaat yang memuakkan buat Tuhan. Gak jadi orang pilihan, sekedar terpanggil. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Terus? Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Lihat. Jadi gak bisa. Khotbah tanpa Roh Kudus gak bisa. Gak bisa. Oh, semua kan itu pasti Roh Kudus, Pak. Enggak. Siapa bilang? Orang Farisi gak pernah khotbah tanpa Roh Kudus. Gak pernah khotbah dengan Roh Kudus. Mereka hanya khotbah dengan hikmat yang meyakinkan. Karena mereka gak pernah penuh Roh Kudus. Dan kalau mereka penuh dengan Roh Kudus, hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, mereka tidak akan korslet dengan Yesus. Mereka tidak akan menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Kan sekarang begitu banyak kita dengar orang-orang yang katanya soko-soko guru itu anti sekali dengan manifestasi Roh Kudus. Gak bisa. Orang kalau hidup dalam Roh, dia tahu apa yang dari Roh Kudus. Kalau lu gak tahu mana yang dari Roh Kudus, saya gak yakin mau firman apapun kau sampaikan, jangan didengar lagi. Kalau udah gak yakin dan kalau kau gak bisa lagi ngerti pekerjaan Roh Kudus, itu berarti kau sudah gak hidup lagi dalam Roh. Orang kalau gak hidup dalam Roh dan dipimpin Roh Kudus, aduh saudara, jangan dengar lagi khotbahnya maupun benar ayatnya dan penjelasannya benar. Karena kau hanya diisi dengan hikmat yang meyakinkan saja. Dan hasilnya nanti imanmu jadi aneh. Ayat 5, perhatikan. Ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Nah, jadi kalau imanmu bergantung pada hikmat manusia, jadi orang pilihan enggak? Tidak akan. Tapi harusnya iman kita itu bergantung kemana? Terus? Tetapi pada kekuatan Allah. Yes. Kekuatan Allah bicara Roh Kudus. Kita percaya mukjizat itu ada. Jadi kalau ada saudaraku yang ngajar selalu mendiskreditkan mukjizat, manifestasi Roh Kudus, bahkan mengajarkan hati-hati jin Yesus. Saudara, putus. Karena sudah hikmat manusia. Jadi firman bisa disampaikan dengan hikmat manusia, dan firman bisa didengar, diterima juga dengan hikmat manusia. Dan hasilnya imannya adalah iman hikmat manusia. Ini gak akan mengubah. Ini gak akan membuat kita bisa melekat dan satu roh dengan Tuhan. Dan orang-orang yang memiliki iman yang hanya bergantung pada hikmat manusia, saya mau beritahu, ini adalah Farisi akhir zaman. Dan kalau ada jemaatnya, ini adalah jemaat Farisi akhir zaman. Jadi sekarang banyak bertaburan. Coba Yeremia pasal 5 ayat 30-31. Yeremia pasal 5. Oke. Sahabat semua, ya. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Kedahsyatan kengerian terjadi di negeri ini. Karena apa? Terus? Para nabi bernubuat palsu. Terus? Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Imam, nih pendeta-pendeta mengajar sewenang-wenang. Penuh Roh Kudus juga kagak, tapi tampil pede jadi pendeta. Hanya karena pakai jubah pendeta yang meyakinkan. Wow, ini maaf, ini koreksinya tajam. Suka puji Tuhan, gak suka matikan. Ini untuk kalangan sendiri, hanya untuk orang-orang pilihan. Para nabi bernubuat palsu, para imam mengajar sewenang-wenang. Terus? Dan umatku menyukai yang demikian. Umat jemaat banyak yang suka begini nih. Makanya dalam kitab
Timotius dikatakan akan ada waktunya orang tidak suka lagi mendengar ajaran yang sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, pendeta-pendeta yang bisa menyenangkan telinga mereka. Jadi cari pendeta-pendeta yang bisa nyenangin telinganya, nyejukin telinganya, bukan mau mencari kebenaran yang walaupun tajam seperti pedang, mengikis, bahkan menusuk, memotong, memutilasi. Itu udah gak disukai. Tapi kalau orang-orang pilihan justru ini yang dicari. Itu yang dicari. Makanya selalu saya bilang, dari sejak saya jadi hamba Tuhan, saya selalu bilang ke jemaat yang saya gembalakan, kalau saudara tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, please, bukan di sini tempatmu beribadah. Cari gereja lain. Tapi kalau saudara cari Tuhan mati-matian, ayo kita sama-sama. Ya, saya bilang kalau kau nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, udah cari aja gereja lain. Bila penting, saya bilang, saya kasih uang pindah, saya gituin. Saya pernah tawarin ke jemaat, siapa yang mau pindah, saya kasih uang pindah, saya bilang. Iya, pendeta kan mau pagari jemaatnya supaya jangan keluar. Kalau saya enggak, saya kasih uang pindah. Emang gue pikirin, kita hanya mau kebenaran. Ya ini gila memang. Ya harus tergila-gila sama Tuhan. Selama pelayan ini juga saya bilang, kalau kalian gak benar-benar ini, mau pindah silakan. Uang pindah saya kasih, saya bilang. Gak usah takut-takut permisi, udah permisi aja. Kalau mau pindah ke gereja lain yang lebih senang, nyenangin telingamu, untuk membuatmu bahagia di sana, gak mikirin surga, ya sudah. Gak mikirin kehendak Tuhan. Ya memang kelihatannya kita seperti kejam, ya bukan, sebenarnya itulah. Makanya firman Tuhan berkata, siapa aku kasih, ya ku tegur, ku hajar, relakan hatimu, bertobatlah. Ya termasuk ini juga. Saya juga enggak maksa-maksa saudara harus ikut streaming, silakan. Ya walaupun hanya sekedar memata-matai enggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah nggak suka, ya udah nggak usah komentar, matikan aja. Mungkin kita nggak jodoh. Ya susah kan kalau nggak satu roh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kedahsyatan, kengerian terjadi di negeri ini. Karena apa? Para nabi bernubuat palsu, para imam mengajar sewenang-wenang. Ini tiba-tiba lulus teologi, jadi doktor, tapi nggak pernah penuh Roh Kudus, sewenang-wenang. Bahkan ada lagi doktor menyangkali Roh Kudus, udah putus, sewenang-wenang. Pengajaran ini milik Roh Kudus. Coba kita lihat lagi dulu 1 Yohanes, nanti kita kembali lagi ke sini. 1 Yohanes 2:27. Ya. 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu, ya, tetap ada pengurapan. Tetap ada pengurapan. Terus yang telah kamu terima daripadanya. Bicara pengurapan, bicara Roh Kudus. Kan Yesus bilang, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku. Tidak ada pengurapan tanpa Roh Kudus. Dan Roh Kudus dengan pengurapan dua hal yang gak bisa dipisahkan. Itu satu. Dan Roh Kuduslah pengurapan itu. Pengurapan itulah Roh Kudus. Di dalam diri kamu ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Terus, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Orang lain di sini maksudnya apa? Itu tadi imam yang sewenang-wenang, yang tidak hidup di dalam roh. Makanya saudara, kalau dengar khotbah, pastikan dulu orang ini udah hidup dalam roh. Mau kayak apapun pengetahuan teologianya, kalau nggak hidup dalam roh, sudah hanya pakai hikmat manusia. Dan akhirnya imanmu hanya bergantung pada hikmat manusia, bukan pada kekuatan Allah. Dan banyak kan pendeta yang anti kuasa, anti mujizat. Banyak kan? Apalagi kalau mereka sudah orang pengajaran. Oh, nggak perlu lagi kuasa, hikmat yang penting. Putus. Kalau hikmat Roh Kudus. Kalau hikmat manusia, makanya jadi timpang dan kaku.
udah berantakan pun tetap merasa paling murni dan benar. Ya udah, mau bilang apa lagi kita? Jadi tidak perlu diajar orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini yang tadi sewenang-wenang tadi itu. Jadi jangan lagi kita diajar oleh orang yang sewenang-wenang, yang tidak kenal dengan kepenuhan Roh Kudus. Oke, dulu bisa kepenuhan Roh Kudus, tapi sekarang sudah enggak. Jangan dengar lagi. Kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari sampai selama-lamanya. Dan saya mau beritahu, tidak mungkin ada orang mengalami kepenuhan Roh Kudus tanpa hidup dalam doa. Jangan bohongi dirimu. Jangan ada dusta di antara kita. Gak ada ceritanya. Lihat Kisah Rasul pasal 2. Mereka semua bertekun sehati dengan berdoa. Turunlah Roh Kudus. Dan ketika turun Roh Kudus di pasal 2, di pasal 4, mereka bertekun lagi berdoa. Turunlah Roh Kudus dan penuhlah mereka. Dan setiap orang yang berdoa, mereka lah yang dipenuhi Roh Kudus. Makanya kalau udah ada orang anti berdoa, jangan dengarkan lagi. Hancur kau nanti. Itu pun lihat doanya. Itu pun lihat doanya. Makanya Yesus, saudara, memberi teladan buat saya dan saudara. Dia bukan hanya limpah firman, tetapi dia adalah firman itu sendiri. Alkitab mencatat, pagi-pagi benar dia berdoa. Dia berdoa semalam-malaman. Banyak sekarang pendeta anti doa semalaman. Kita kalau bilang berdoa, ayo kita berdoa. Jangan banyak berdoa, nanti jadi ngeroh-ngeroh. Putus. Justru kita harus hidup dalam roh. Kalau nggak hidup dalam roh, terus lo hidup dalam mana? Daging kan? Cuma daging dipoles firman. Daging yang mempertopengkan firman. Oh, ini yang bahaya. Sebenarnya hidupnya dalam daging, cuma dagingnya limpah firman. Parisi. Sekali lagi, Parisi. Sudah mau jadi jemaat Parisi? Kalau nggak mau, hindari pendeta Parisi. Siapa pendeta Parisi itu? Mudah. Mereka itu gila firman, tetapi anti pekerjaan Roh Kudus. Itu pendeta Parisi. Mereka itu gila firman, tetapi anti pekerjaan Roh Kudus. Anti manifestasi roh. Setiap manifestasi roh, mereka bilang itu setan. Bahasa roh dibilang setan. Tertawa dalam roh dibilang setan. Walaupun memang betul ada bahasa roh dari setan. Setan juga bisa berbahasa. Dan ada tertawa juga dari setan, bisa. Tetapi jangan bilang karena ada dari setan lalu semua kau setan-setani. Kiranya saudara nangkap, ngerti apa yang saya sampaikan ini. Tidak perlu diajar oleh orang lain. Terus tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Pengurapannya, jadi kita harus belajar dari Roh Kudus. Belajar mengenal Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus. Baru ajaran yang benar. Baru ajaran yang benar. Baru fellowship yang benar. Aduh, saudaraku. Dan ini sulit dipahami memang kalau saudara nggak benar-benar menyatu dengan Tuhan. Terus lanjut. Mengajar kamu tentang segala sesuatu. Ya. Dan pengajarannya itu benar. Pengajarannya itu benar. Terus tidak dusta. Tidak dusta. Tidak dusta. Terus. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Ya. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Yes, tetap tinggal di dalam dia. Jangan bergeser. Saya dulu hampir bergeser, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bawa saya lagi tinggal di dalam dia, di bawah pengurapannya. Makanya bisa saya seperti ini sekarang, menyampaikan firman Tuhan ini. Saya percaya pasti saudara dijamah, diberkati Tuhan. Yang buka hati sungguh-sungguh, dan yang punya hubungan yang benar dengan Tuhan, pasti. Tapi bagi Parisi ini udah panas nih. Mungkin jangan-jangan handphonenya udah dilempar ini.
Haleluya, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak, saudara. Kembali lagi ke dalam Yeremia pasal 5 tadi, saudara. Ya, ayat yang ke-31. Para nabi bernubuat palsu. Para nabi bernubuat palsu. Terus? Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Mengajar dengan sewenang-wenang. Terus? Dan umatku menyukai yang demikian. Umat Tuhan suka yang begitu. Nah, kau tipe umat Tuhan yang bagaimana? Suka dengar pendeta yang sewenang-wenang? Terus? Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Itu dia masalahnya. Jadi kalau sudah nanti kita tiba di akhir zaman, menghadapi keadaan yang semakin ribet, rumit, dan penuh dengan bencana ini, masalah ini, apa yang kau harus perbuat? Gak bisa. Kau gak akan mampu mengalahkan dunia. Karena dengan iman itulah kita jadi pemenang. Iman itulah yang membuat saya dan saudara tampil jadi pemenang. Iman itulah yang membuat saya dan saudara dapat mengalahkan semua problem persoalan dalam hidup ini. Dengan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi iman yang bergantung kepada kekuatan Allah. Ini adalah gambaran daripada orang-orang beriman yang percaya dan berjalan bersama Roh Kudus. Orang-orang yang menghidupi firman tetapi juga yang limpah dengan Roh Kudus. Kita nggak bisa berkata hanya limpah firman tetapi miskin dengan roh, atau hanya limpah roh tapi miskin dengan firman. Dua hal ini tidak bisa timpang. Harus balance, seimbang. Kiranya kita mengerti. Kiranya Tuhan tolong. Ini saya sengaja agak sedikit pelan-pelan ya, biar lebih jelas kita pahami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman orang pilihan yang setia adalah iman yang murni timbul dari firman, dan iman yang terus terbangun dalam kesucian. Mari kita lihat saudaraku dalam Yudas pertama ayat 20. Kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Terus? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yes. Bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Kalau ada iman paling suci, berarti ada iman suci biasa. Atau bahkan ada iman lepas dari yang bernama kesucian. Wow. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Gimana caranya membangun diri di atas dasar iman yang paling suci? Nih saya mau tunjukin caranya gimana. Ayat 21. Ya. Coba masih di ayat 20, Ya. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuh. Makanya tadi firman Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Firman Roh Kudus itu kalau lebih terjemahan bebasnya. Karena Kristus itu artinya yang diurapi. Yang diurapi bicara Roh Kudus. Jadi iman itu timbul dari firman Kristus. Artinya firman yang penuh disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus. Bukan hanya dengan hikmat yang meyakinkan. Bedakan ya. Saya harap saudara bisa bedakan ini. Ini sebenarnya masih basic. Simple ini sebenarnya. Tapi walaupun simple, nggak punya koneksi yang benar dengan Tuhan, nggak nyambung nih. Kecuali dia punya hati yang mencari kebenaran, pasti nangkep. Berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi iman yang paling suci itu iman apa? Di mana? Adalah iman yang kita peroleh lewat pengajaran Roh Kudus, firman Roh Kudus, firman Kristus. Makanya kalau saudara mau sungguh-sungguh hidup dengan iman yang benar, gak ada pilihan lain.
Kita semua harus terbuka dan penuh dengan Roh Kudus. Gak bisa tidak. Kita harus jadi manusia roh. Kalau betul kita sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dalam Galatia pasal 5 ayat 24, maka dikatakan dalam ayat 25, saudara, hiduplah oleh Roh, dan hendaklah kamu juga, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau betul pertobatannya benar di ayat 24, ini pertobatan yang benar ya. Makanya kalau pertobatan palsu, itu jauh dari Roh Kudus. Lu ngomong pertobatan, lu ngomong terus pikul salib, lu ngomong terus soal masalah penyangkalan diri, tetapi rohnya nggak jelas, itu palsu pertobatan. Coba kita lihat lagi dulu, ayat 24 sekali lagi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. ini pertobatan kan? Ini pertobatan yang benar. Kalau ini benar-benar kita kerjakan dalam kebenaran, hasilnya ini 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, Pasti hidup oleh Roh. Terus baiklah hidup kita juga dipimpin setelah oleh itu Roh. dipimpin Roh. Jadi pertobatanmu membuatmu hidup oleh Roh, dipimpin Roh. Jadi kalau kau jadi Kristen, gak ngerti hidup oleh Roh, dan gak ngerti bagaimana dipimpin Roh, bahkan kau jadi pengejek ketika pekerjaan Roh Kudus bekerja. Siapa dirimu? Saya tunjukin. Ayat yang ke-18, masih di Yudas pasal pertama. Yudas pasal pertama ayat 18. Main cepat. Ya. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, Ya. menjelang akhir zaman Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek tampil pengejek. Terus yang akan hidup menuruti hawa nafsu kepasikan mereka. itu dia. Hidup menuruti hawa nafsu kepasikan mereka. Siapa pengejek ini? Ayat 19. Ya. Mereka adalah pemecah belah Pemecah belah. yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, Ya. dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Itu dia. Jadi khotbah-khotbah yang tidak di dalam pengurapan Roh Kudus, itu akhirnya hanya menimbulkan perpecahan. Tapi bisa juga kalau itu dari Roh Kudus, itu memecah yang palsu, sehingga ada fellowship, komunitas yang palsu, terjadi perpecahan seperti yang disampaikan Paulus, sehingga terbagi dua lah mereka katanya setelah pemberitaan Paulus. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi akan kelihatan mereka yang benar-benar menerima firman yang benar, hidupnya berubah. Apa? Jadi manusia roh dan bergaul dengan Roh Kudus. Gak bisa tidak. Bergaul dengan Roh Kudus. Orang kalau bicara pengajaran tetapi gak bergaul dengan Roh Kudus, jangan dengar lagi. Mau panjang seperti apapun tongkat petunjuknya, dan mau sehebat apapun gambar tabernakelnya, jangan dengar lagi. Karena kau hanya diajar dengan hikmat manusia, yang hanya menghasilkan iman yang bergantung pada hikmat manusia. Ya udah, kalau imanmu hanya bergantung pada hikmat manusia, gak mungkin bisa mengalahkan dunia. Kau akan tenggelam. Kau jadi bingung sendiri. Loh, aku udah menyangkal diri, aku udah percaya firman, aku punya pengajaran, tetapi kok hidupku begini-gini aja. Itu dia. Karena hikmat manusia. Jadi pengejek-pengejek itu adalah mereka yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, hidup tanpa Roh Kudus. Tapi kalau kita mau punya iman orang pilihan yang setia, bangunlah imanmu di atas dasar, bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Ayat 20. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Pak, bagaimana saya tahu? Dan bagaimana saya berdoa dalam Roh Kudus? Dan bagaimana saya tahu saya sudah penuh Roh Kudus? Agar kita dapat membangun diri kita. Yang dimaksud dengan bangun dirimu sendiri, ini bicara tentang manusia batinia kita, manusia rohani kita. Ini yang dimaksud dibangun, bukan manusia lahiriah, tapi manusia batinia,
manusia rohani kita yang dibangun di atas dasar iman yang paling suci, lewat berdoa dalam Roh Kudus. Mari coba kita lihat saudara, dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Ya, perhatikan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Jadi ternyata berdoa dalam Roh Kudus adalah berdoa dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Terus Ia membangun dirinya sendiri. lihat, membangun dirinya sendiri. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ternyata berdoa dalam Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Agar apa? Saat kita berkata-kata, berdoa dengan bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri. Diri sendiri yang dimaksud adalah manusia rohmu yang dibangun, sehingga kau jadi hidup di dalam roh. Kalau sudah hidup dalam roh, maka bisa dipimpin Roh Kudus. Ada orang tanya begini kepada saya, Pak, bagaimana Bapak tahu orang disembuhkan? Nah, seperti kemarin saya bilang ada punggung yang disembuhkan, ada ginjal, ada di bagian mata. Saudara, tolong kalau saudara sudah disembuhkan, jangan messenger. Oke, messenger ke saya juga boleh, messenger ke saya boleh, tapi tolong dong ditulis di kolom komentar biar yang lain juga bisa membaca. Dan saya kan gak kenal itu. Saya lihat kan Facebook mereka juga saya gak kenal. Ada yang dari Kalimantan ya, kemarin ada yang dari mana-mana, jauh-jauh saya gak kenal. Saya gak kenal, saya gak tahu. Tapi mereka dipulihkan. Ada yang dari Malaysia, hari itu ada yang dari Malaysia. Ya, ada yang dari kemarin ada dari Sorong ya, dari Papua. Ada dari Papua yang Tuhan sembuhkan. Dan saya masih ada messengernya. Dan juga ternyata ada kolom komentar juga dia pernah bersaksi. Tapi di messengernya itu lebih detail lagi diberitahu kepada saya. Nah, orang nanya, dari mana Bapak itu tahu? Ya kita bergaul dengan Roh Kudus. Kok bisa Pak? Emang Roh Kudus bisa didengar? Lah, dia Tuhan. Setan aja bisa dengar, apa Tuhan? Apalagi Tuhan. Terus ada orang, oh gak segampang itu Pak dengar Tuhan Pak. Gak segampang itu katanya. Gampang banget ketemu malaikat, gampang banget bicara sama Tuhan. Loh, kita ini anaknya, lu anaknya enggak. Kecuali lu tetangganya, susah memang. Tapi kalau kita anaknya kandung, bukan anak gampang. Loh, kan jadi lucu kalau ada anak lahir di satu keluarga gak pernah ngomong sama bapaknya, gak pernah bicara sama orang tuanya. Itu yang aneh. Justru lo yang aneh kalau nggak pernah bicara sama Roh Kudus dan tidak pernah mendengarkan Roh Kudus bicara sama kamu. Kamu yang aneh, kamu yang Kristen palsu. Lo jangan jadi bilang kita yang dengar Roh Kudus, yang bicara sama Tuhan, bisa bicara sama malaikat, lo bilang itu aneh, itu sesat. Aduh saudaraku, kita yang punya hubungan sama Tuhan justru lo bilang sesat. Lo yang nggak punya hubungan sama Tuhan justru lo yang benar. Otak jangan taruh di pantat. Nangkep nggak nih? Kalau saya udah ngomong seperti ini. Ada pernah orang nanya pada saya, Pak, itu gimana tuh gereja Tiberias? Saya langsung sebut aja namanya, Pendeta Pariaji katanya. Kenapa Pak? Saya bilang, bentar-bentar turun sorga, turun naik sorga. Loh kenapa? Gampang sekali dia ketemu malaikat, katanya ketemu Tuhan, kata Roh Kudus. Nah terus saya nggak percaya Pak, nggak segampang itu ketemu Tuhan. Ya betul. Terus saya tanya ke dia, kalau ada orang cerita saya ketemu setan, Tuhan ngomong, setan ngomong begini, saya merinding, saya lihat kuntilanak, saya lihat gondoruo, saya lihat begini, Bapak percaya nggak? Oh itu ada. Kenapa? Karena ya Bapak kesetanan, saya bilang, bukan ketuhanan. Kalau kita orang Kristen yang ketuhanan, ya kita akan bergaul dengan Tuhan.
kita akan mendengar Tuhan bicara. Dulu Nuh dengar siapa? Dari mana Nuh tahu buat bahtera? Itu karena dia mendengar Tuhan. Tuhan yang disembah Nuh adalah Tuhan yang kita sembah juga sekarang. Dari mana Abraham tahu kalau dia harus keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tempatnya, bahkan sampai akhirnya dia tahu nanti keturunannya akan menguasai Kanaan. Dia tahu itu. Dari mana dia tahu? Padahal nggak ada Alkitab saat itu. Tuhan bicara langsung padanya. Nah Pak, apakah memang masih bicara? Masih relevan sekarang Tuhan bicara pada kita? Lah, dulu aja jelas, apalagi sekarang. Zaman perjanjian lama saja, bahkan sebelum Taurat saja, Tuhan bisa bicara pada manusia. Pada zaman Nuh, pada Henok, pada Abraham. Di zaman Taurat pada Musa dan para nabi-nabi. Apalagi di zaman kasih karunia, Tuhan lebih dekat. Karena tirai bait suci sudah robek dan terbelah dua, sehingga kita tidak ada lagi batasan dengan Tuhan. Tuhan sudah buka semua pembatas. Dia telah memberikan kebebasan. Setiap orang yang berseru kepadanya, dia akan mendengar. Dan yang mencari dia, Tuhan akan membuat dirinya ditemukan oleh dia. Jangan dibodoh-bodohi lagi sama pendeta sekarang. Oh, memang betul ada orang gampang-gampang bilang Tuhan, tapi kan buahnya kelihatan. Orang yang terlalu mudah ngomong Tuhan, kata roh, kata malaikat, aku dari sorga. Lihat buahnya dong. Saya percaya pendeta Parihaji, buahnya jelas. Emang ada setan bisa bangkitkan orang mati? Beliau membangkitkan. Lo tuduh dia jual minyak urapan, ini gak ada kepentingan loh saya. Dia gak pernah jual minyak urapan. Lo yang fitnah dia. Emang itu karunianya mau bilang apa? Dia karunia mujizat. Baca di kitab Korintus. Tidak semua orang dikaruniakan khotbah kayak saya, kayak yang lain. Tidak semua. Jadi itu ada karunia sama kayak anggota tubuh. Ada yang jempol, ada yang kelingking, ada yang jari manis ini ya, jari telunjuk, jari tengah. Ini semua berfungsi, ya begitulah tubuh Kristus. Jangan saling menyerang dong. Kita harus bersatu. Jangan terlalu mudah bilang sesat hanya karena kau nggak memahami pekerjaan Tuhan pada orang itu. Kau yang terlalu dangkal, tidak paham kekayaan surga, lalu kau langsung nuduh-nuduh orang sesat. Sedih banget ya. Zaman gini lo masih begitu pengertiannya. Ya udah, kalau mau bertahan terus ya silahkan. Kita akan lihat nanti. Survei akan membuktikan. Ini agak keras ini saudaraku. Ini belum selesai sebenarnya. Saya berharap saudara masih terbuka hati. Emang ada bagusnya juga lockdown ini, biar jangan kemana-mana. Biar dipaksa kita akhirnya mendengar firman, sehingga akhirnya walaupun tadinya dipaksa, akhirnya karena terus dipaksa jadi terbiasa. Itu yang penting ya. Haleluya. Bagaimana saudaraku, luar biasa. Saya rindu berkat firman Tuhan ini memberikan kekuatan yang baru bagi saudara, sehingga saudara tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang akan iman percaya saudara kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang merasa terberkati, silahkan video ini di-share, dibagikan bagi rekan-rekan saudara, sehingga mereka juga dikuatkan dan diteguhkan imannya oleh Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.